Hai guys, kali ini aku mau cerita tentang Bruce Lee, aktor legendaris yang memperkenalkan kungfu lewat film pada dunia. Masa kecil Bruce Lee berkecukupan dengan ayah yang terkenal. Dia lahir di San Francisco, Amerika Serikat pada 27 November 1940. Saat itu ayahnya, seorang pemain opera Cina yang terkenal, sedang manggung keliling Amerika. Pada tahun 1941, keluarga Lee kembali ke tempat asal mereka di Hong Kong. Melalui koneksi ayahnya yang luas di dunia hiburan, Bruce Lee terjun ke dunia akting. Sejak bayi, dia sudah biasa tampil di film-film produksi Hong Kong. Bruce Lee sejak kecil sudah sering kena masalah, temperamental, dan suka berkelahi. Ada dua versi tentang sifatnya ini. Versi pertama, dia sering berantem karena dibully anak-anak lain yang iri sebab dia seorang aktor. Versi kedua, Bruce Lee sering berantem karena dia memang arogan dan sering cari gara-gara dan menantang anak-anak lain. Tahun 1953 memasuki masa remaja di usia 13 tahun, Bruce Lee yang terlibat dalam sebuah geng kalah saat berantem dengan geng lain. Hal ini bikin dia panas, sehingga dia bertekad ikut kursus bela diri yang didukung orang tuanya. Pilihannya jatuh pada sekolah kungfu Wing Chun yang didirikan oleh Ip Man, seorang kungfu grandmaster. Inilah yang jadi titik awal kecintaan dan obsesi Bruce Lee pada martial arts atau seni bela diri. Nah, di sekolah Wing Chun ini, Bruce Lee nggak pernah diajar oleh Ip Man sebab Ip Man nggak bisa ngajar lagi karena sudah tua. Jadi Bruce Lee diajar oleh instruktur-instruktur atau sifu lain, terutama Wong Shun Leung yang dikenal sudah ratusan kali menang berantem lawan geng-geng beringas yang saat itu merajalela di Hong Kong. Saat belajar di Wing Chun ini kelihatan banget bakat Bruce Lee. Dalam waktu singkat, kemampuan kungfunya maju pesat melebihi senior-seniornya. Dedikasinya luar biasa. Tiap hari dia non-stop latihan untuk mengasah gerakannya sampai sempurna. Sikapnya sudah sampai pada tingkatan fanatik pada kungfu. Tapi kemampuan kungfunya ini mengundang masalah. Senior-seniornya mulai nggak suka, tapi Bruce Lee nggak peduli. Dia malah berani memukuli seniornya. Sikapnya sangat percaya diri karena ilmu kungfunya paling hebat di antara murid-murid lain. Akhir tahun 1956, Ip Man, sang kungfu grandmaster pemilik sekolah Wing Chun, menganggap Bruce Lee sudah nggak bisa dikendalikan lagi dan jadi sumber masalah bagi murid-murid lain. Pertama, karena kemajuannya pesat sekali, Bruce Lee jadi ancaman bagi murid senior lain. Kedua, ilmu kungfu yang seharusnya bikin orang humble alias rendah hati, malah bikin Bruce Lee arogan. Bruce Lee hanya menghormati sifu atau para instruktur, tapi tidak menghormati murid-murid senior. Akhirnya Ip Man meminta Bruce Lee keluar dari Wing Chun. Sekeluar dari Wing Chun berbekal ilmu kungfu yang makin mumpuni, Bruce Lee tambah berani. Dia makin sering berkelahi di jalanan, bahkan nekat memukuli seorang anak dari keluarga sindikat triad yang sangat kejam di Hong Kong. Melihat kelakuan Bruce Lee yang makin menjadi-jadi dan khawatir akan balas dendam anggota triad, ayahnya buru-buru mengirim Bruce Lee ke Amerika Serikat dengan kapal laut pada April 1959. Bruce Lee tiba di Amerika Serikat, tepatnya di San Francisco, lalu pindah ke Seattle dan lulus SMA di sana. Di Seattle, Bruce Lee membuka sekolah martial arts pertama yang diberi nama Lee Jun Fan Kung Fu Institute. Di sini dia bertemu dan jatuh cinta pada muridnya Linda Emery. Tahun 1961, Bruce Lee mulai kuliah di University of Washington. Tahun 1964, dia menikahi Linda Emery dan drop out dari universitas lalu pindah ke Oakland, California. Di Oakland, Bruce Lee membuka cabang kedua sekolah Jun Fan Kung Fu. Nah, di sini muncul masalah, guys. Sekolah kungfu Bruce Lee yang diperuntukkan buat semua kalangan dari berbagai etnis dan ras ini mendapat penolakan keras dari sesepuh Chinatown alias pecinan di Oakland yang menganggap kungfu hanya boleh diajarkan secara eksklusif kepada orang Cina. Untuk menyelesaikan masalah ini, para sesepuh memberi syarat kepada Bruce Lee lewat pertarungan kungfu.
jika Bruce Lee bisa mengalahkan Wong Jackman, seorang sifu atau guru kungfu terkenal yang menguasai jurus-jurus Shaolin dan Tai Chi, Bruce Lee boleh memberikan kursus kungfu untuk semua kalangan. Tapi jika kalah, Bruce Lee harus menutup sekolah kungfunya. Pertandingan ini tercatat sebagai salah satu pertandingan terhebat antar master kungfu. Bruce Lee dengan style kungfu yang keras seperti banteng dan Wong Jackman dengan style yang lebih terkendali. Bruce Lee berhasil memenangkan pertandingan dan sekolah bela dirinya berlanjut tanpa halangan. Selain mengajar kungfu, Bruce aktif mengikuti kompetisi bela diri. Salah satunya yang menonjol adalah Long Beach International Karate Championship di California. Di sini dia menampilkan push-up 2 jari yang terkenal itu dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk. Bruce Lee juga memukau hadirin dengan pukulan 1-inch punch atau pukulan 1 inci. Bruce Lee memukul atau menonjok orang dari jarak 1 inci dengan kekuatan mengesankan hingga orang tersebut terjengkang ke belakang. Penampilan Bruce Lee di kejuaraan itu terbukti mengundang perhatian banyak pihak dan dia mendapat tawaran untuk membintangi TV show yang berjudul The Green Hornet. Ini merupakan perkenalan pertama Bruce Lee pada dunia showbiz Amerika. Sayangnya TV show The Green Hornet hanya bertahan 6 bulan. Sebab keuangan makin sulit, Bruce Lee kembali fokus melatih kungfu dan membuka cabang ketiga Jun Fan Gung Fu Institute di Los Angeles. Tahun 1967, dia mengembangkan style bela diri yang jadi ciri khasnya yang disebut Jeet Kune Do, yaitu kombinasi atau hybrid antara gerakan Wing Chun, Taekwondo, Gulat Anggar, dan boxing. Berbeda dengan kungfu, Jeet Kune Do punya style yang lebih bebas, tidak kaku dan tidak berpola. Bruce Lee menganggap style seperti ini efektif dipakai langsung untuk bertarung menghadapi lawan di dunia nyata dan bukan cuma sekadar ilmu bela diri yang kaku dan tidak realistis seperti karate yang kerap ditampilkan di panggung atau arena kejuaraan. Saat itu guys, Bruce Lee dikenal tapi hanya di kalangan terbatas. Meski dia jadi pelatih pribadi untuk bintang-bintang Hollywood besar seperti Steve McQueen dan James Coburn, karir akting Bruce Lee di Amerika sebenarnya mandek. Karena alasan ini, dia putuskan kembali ke Hong Kong dengan memboyong istri dan anak-anaknya. Tahun 1971, Bruce Lee mendapat peran utama pertama di film action produksi Hong Kong berjudul The Big Boss. Film ini menjadi box office di Asia dan merupakan film pertama yang melambungkan nama Bruce Lee sebagai aktor martial arts. Tapi kesuksesan juga diikuti rentetan masalah. Sejak film The Big Boss, Bruce Lee dan sutradaranya Lo Wei terlibat sengketa berkepanjangan. Bruce Lee marah karena menganggap Lo Wei mengklaim The Big Boss sebagai kesuksesannya. Bruce Lee mengancam akan menghajar sang sutradara. Polisi pun turun tangan dan kasus ini berakhir dengan Bruce Lee menandatangani surat perjanjian bahwa dia tidak akan mencelakai Lo Wei. Tahun 1972, film Fist of Fury kembali tercatat menjadi box office melebihi film sebelumnya The Big Boss. Bruce Lee semakin yakin dengan kemampuannya di industri film, lalu membuat perusahaan sendiri, Concord Production Inc. Untuk film ketiga, The Way of Dragon, yang juga diproduksi tahun 1972, Bruce Lee mulai menangani seluruh aspek utama, yaitu sebagai penulis senario, sutradara, peran utama, sekaligus juga sebagai koreografer adegan perkelahian. Seiring dengan popularitas ini, Bruce Lee makin banyak terlibat permusuhan dengan pers Hong Kong yang sering menggosipkan dirinya. Sikapnya yang temperamental membuat teman-teman dekat mulai menjauhinya. Tekanan sebagai aktor terkenal memang tidak gampang guys. Bruce Lee bekerja non-stop menulis senario, juga berlatih fisik dan gerakan martial arts. Dia meminta dokter membuang kelenjar keringat di ketiak lewat operasi untuk mengurangi keringatnya agar tidak merepotkan aktivitasnya sebagai aktor laga. Berat badannya turun, dia mulai paranoid, mencurigai orang-orang karena dianggap ingin mengambil keuntungan dari kesuksesannya. Untuk menenangkan temperamen yang cepat meledak, Bruce Lee rutin memakai ganja dan hasyis yang dipesan langsung dari Nepal sebagai penghasil hasyis terbaik dunia.
Dari bulan Agustus sampai Oktober 1972, Bruce Lee mulai syuting film Game of Death bersama bintang basketbol Amerika Kareem Abdul-Jabbar. Produksi film ini terhenti sementara karena Bruce Lee mendapat tawaran besar dari Warner Brothers Amerika untuk membintangi Enter the Dragon. Ini merupakan sebuah terobosan luar biasa. Syuting Enter the Dragon dilakukan di Hong Kong sejak Februari sampai April 1973. Selama syuting, Bruce Lee juga melayani tantangan bertarung dengan para figuran dan orang-orang luar yang menyelusup ke lokasi syuting untuk menantangnya berkelahi. Tidak ada yang menyangka guys, tak lama kemudian Bruce Lee yang selalu tampak fit dan sehat mulai mengalami gangguan kesehatan yang sangat serius. Pertama kali Bruce Lee mengeluh sakit kepala hebat pada 10 Mei 1973 di Hong Kong. Dia kejang-kejang lalu pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Bruce Lee sempat tak sadarkan diri. Diagnosa dokter, Bruce Lee menderita cerebral edema, yaitu pembengkakan otak. Saat itu dokter berhasil menyembuhkan Bruce Lee dan dia kembali beraktivitas secara normal. Tapi sakit kepala itu kembali terulang 2 bulan kemudian, tepatnya 20 Juli 1973 di Hong Kong. Saat itu Bruce Lee berada di kediaman Betty Ting Pei, seorang aktris seksi yang merupakan pacar gelapnya. Betty memberikan obat Aquagesic, sejenis painkiller kepada Bruce untuk meredakan sakit kepalanya. Bruce lalu tidur. Saat Betty kemudian mencoba membangunkannya, Bruce hanya terbujur diam. Bruce Lee tidak pernah bangun lagi guys. Saat dibawa ke rumah sakit, dia sudah dalam keadaan meninggal. Hasil otopsi menyebutkan Bruce Lee meninggal karena cerebral edema atau pembengkakan otak. Menurut dunia kedokteran, pembengkakan otak terjadi karena timbunan cairan yang berlebihan di jaringan otak. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh cedera kepala akibat benturan, pukulan, jatuh, atau kecelakaan, bisa juga disebabkan oleh stroke dan tumor otak. Dunia gempar mendengar kematian mendadak Bruce Lee yang sedang berada di puncak popularitas. Dia begitu muda, fit, dan bersemangat. Jenazah Bruce Lee dibawa ke Amerika Serikat dan dimakamkan di Seattle. Pembawa peti matinya antara lain Steve McQueen, Chuck Norris, dan James Coburn. Sebulan setelah kematian Bruce Lee, film Enter the Dragon dirilis di Amerika Serikat oleh Warner Brothers pada bulan Agustus 1973. Film itu langsung menjadi box office, menjadi salah satu film tersukses tahun itu, dan tak cuma di Amerika tapi juga di Eropa dan Asia. Bruce Lee resmi ditahbiskan sebagai salah satu ikon film Amerika. Guys, karena hidup Bruce Lee yang kontroversial, banyak spekulasi tentang kematiannya yang mendadak itu. Di antaranya, Bruce Lee diisukan dibunuh oleh triad Hong Kong sebagai balas dendam. Bruce Lee dibunuh Betty Ting Pei yang merupakan anggota organisasi terlarang. Bruce Lee mati karena overdosis ganja dan hasyis yang berefek pada pembengkakan otak. Bruce Lee mati karena kutukan yang menimpa keluarga. Rumor ini semakin santer setelah kemudian putranya Brandon Lee yang juga seorang aktor meninggal karena tidak sengaja tertembak di lokasi syuting pada tahun 1993. Tapi isu dan rumor ini tidak ada yang terbukti guys. Setelah kematiannya, nama Bruce Lee melegenda. Dialah aktor laga Asia pertama yang mampu menembus Hollywood. Dia diakui sebagai penjembatan ilmu bela diri timur dan barat. Karena Bruce Lee, kungfu semakin luas dikenal dan mendapat tempat terhormat di dunia. Mungkin orang banyak yang tidak tahu, selain mencintai ilmu bela diri, Bruce Lee juga mencintai puisi. Semasa hidupnya, dia banyak menulis puisi yang menggambarkan hidupnya seperti puisi berikut. Obat bagi penderitaanku ada di dalam diriku sejak awal, tapi aku tidak memakainya. Penyakitku datang dari dalam diriku, tapi aku tidak memperhatikannya hingga saat ini. Sekarang aku tahu aku tidak akan pernah menemukan terang. Kecuali seperti lilin, aku adalah bahan bakar bagi diriku yang akan menghabisi diriku sendiri. Sekian dulu ceritaku guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain.